Shalom, mari bangkit berdiri bersama-sama semua yang bersuka cita. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami sambut hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Tentang keselamatan terdengar bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh, 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 oh. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh, 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 oh. Katakan namanya disebut orang Raja Damai. Ya Tuhan, oh, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, dia penebus dosa manusia dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Raja Damai. Oh Allah Immanuel, Kau bersama dengan kami Tuhan. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh, 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, dosa manusia. Amin. Hidup yang kekal, ialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel, Allah Immanuel. Oh. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama, katakan haleluya. 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 Kasihnya kan bergema hingga kekekalan. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya tidak binasa, oh, dia tebus dosa manusia, hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Haleluya, saudara-saudara bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja.
Haleluya, berapa banyak rindu ibadah onsite seperti ini. Lambaikan tangan bersama saya. Kita boleh ngomong sama Tuhan ya sama-sama. Kami cinta hadirat-Mu Tuhan. Kami cinta hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. 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 Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan segenap hati. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap
angkatlah tangan kita ke atas. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam Tuhan, kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, dan tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, oh, diam dalam bait-Mu. Katakan bersama, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom all Checkers. Malam ini ada berita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Ini memang pertama kali saya khotbahkan kepada para pemimpin, tapi saya percaya ini memang pesan untuk kita semua di tahun yang baru ini. Saya percaya jika engkau membuka hati, engkau punya sikap hati yang memang mau menerima firman Tuhan, engkau pasti akan dipakai Tuhan lebih lagi. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, dan saya percaya engkau akan menerima urapan yang baru dan semangat yang baru. Silakan nikmati firman Tuhan berikut ini. Hari ini saya mau bagikan mengenai Mazmur 27. Ini salah satu Mazmur dari 73 atau 75 Mazmur yang Daud tulis. Ini salah satu Mazmur yang menunjukkan bagaimana Daud itu melalui berbagai macam masalah dalam kehidupannya, tekanan, itu dia tetap percaya kepada Tuhan, gak goyah. Kalaupun ada turunnya, dia tuh dengan gampang naik, dengan cepat naik, sehingga dia tidak pernah terhilang dari Tuhan. Salah satunya Mazmur 27 ini yang membuat saya bisa melihat, dan sepertinya mestinya banyak sih yang bisa dipelajari, tetapi ini salah satu Mazmur yang bisa merangkum bagaimana sikap hati seseorang yang bisa tetap percaya di tengah-tengah masalah. Mari kita buka Mazmur 27, mulai dari ayat 1. Kata-katanya demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ini adalah poin pertamanya. Dari satu ayat ini yang saya dapat adalah, tolong dipasang, yang saya dapat adalah ku. Saya barusan selesai baca mengenai Saul maupun Daud.
Jadi yang perbedaan yang paling terbesar adalah Saul itu di salah satunya di 1 Samuel 15 ayat 30, nggak perlu ditayangkan, tetapi saya bacakan aja singkat. Ini salah satu kejadian saat Saul itu sedang berdiskusi, ditegur oleh Samuel mengenai Agag. Mengenai dia menyisakan satu Agag. Dan ini kata-kata yang membuat saya terimpresi mengenai Saul. Kata-katanya demikian, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel, kembalilah bersama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Inilah perbedaan yang terbesar dengan Daud tadi. Di ayat 1 dengan jelas dikatakan di Mazmur 27, Tuhan adalah terangku, katakan ku. Dan keselamatanku, katakan ku. Kemudian yang kalimat berikutnya, Tuhan adalah benteng hidupku, katakan ku. 3 kali kalau Daud mengatakan ku, sedangkan kalau Saul berkata mu. Daud bisa bertahan melalui masalah apapun. Dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya dia bisa confident. Melalui apapun, bahkan begitu confidentnya dia bisa bertanya, siapakah? Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Dia orang yang begitu confident. Ada orang yang berkata Daudnya sepertinya nekat. Kalau ngelawan Goliat bisa dianggap nekat oleh orang dunia. Tetapi menurut saya enggak, ini percaya, ini beriman atau confident in God. Kenapa? Karena Daud menganggap Tuhan adalah personal bagi dia. Kalau Saul, ibadah Tuhan itu kayaknya miliknya orang lain. Banyak di antara kita itu nunut imannya. Nunut itu apa? Yang ngikutin entah yang lebih banyak berdoa istri, jadi sudah doain sekalian gitu. Atau pemimpinnya nunut kalau ayo bergerak itu, kalau mau bergerak itu harus nunggu atasan yang setengahnya memberikan perintah dan bahkan peraturan. Kayak Saul lakukan, itu Samuel yang nyuruh kayaknya. Dari Tuhan perintahnya hancurkan Amalek. Samuel yang harus memberikan peraturan dan perintah, baru Saul itu bergerak. Kalau Daud tidak. Daud itu personal hubungannya sama Tuhan. Tentunya dia nerima perintah, dia nerima arahan, tetapi yang penting dasar, yang paling dasar dari hati Daud yang confident ini adalah karena dia membuat Tuhannya adalah personal. Saya rindu kalian belajar bahwa untuk bisa melewati masa sulit, Daud itu kondisinya pasal 27 ini ada kemungkinan ditebak dia itu sedang dikejar-kejar Saul. Ataupun ini kondisinya mungkin sedang diserang oleh Absalom. Anaknya sendiri mengkhianati dia, mengkudeta dia. Itu perasaannya kacau banget. Di masa pandemi ini banyak di antara kita punya perasaan banyak yang kacau. Entah merasa bahwa tidak percaya Tuhan, kenapa kok bisnisku jadi kayak begini di masa ini? Kenapa kok bisa ada banyak penyakit? Mungkin ada yang keluarga Anda yang terserang dan mungkin kena bangetan dan mungkin ada yang kehilangan keluarganya dan di sanalah Anda mulai bertanya-tanya, kehilangan confidence. Daud pun mengalami hal-hal yang sama nyatanya dengan kita. Ancaman terhadap kehidupan dia dan kerajaannya, posisinya, bahkan nyawanya, dan dia tetap confident. Satu yang pertama yang membuat dia tetap confident kepada Tuhan, dia buat Tuhannya adalah personal. Saya rindunya kalian tetap punya iman Tuhan Anda adalah personal. Jadi jangan sampai kalau gereja ini masih belum bisa, ini baru hybrid, baru trial, baru separuh-separuh kayaknya. Jangan sampai itu alasan membuat Anda tidak dekat dengan Tuhan. Kedekatan Anda dengan Tuhan jangan Anda titipkan kepada ibadah. Jangan Anda titipkan kepada imannya pemimpin. Anda seharusnya punya iman yang personal dari Anda yang berkata, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Bukan orang lain. Bukan miliknya pemimpinku, bukan miliknya istriku, bukan miliknya suamiku, tetapi itu
Tuhan adalah terangku, Tuhan keselamatanku, dan Tuhan adalah benteng hidupku. Itu yang pertama. Oleh karena itu, di ayat-ayat berikutnya dikatakan ayat 2, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dalam bahasa Inggrisnya aku tetap percaya ini, I am confident. Di tengah-tengah serangan, ini kondisi yang nyata bagi Daud. Saya percaya itu kondisi yang nyata bagi kita. Ada ancaman bisnis, ada ancaman kesehatan, ancaman apapun, ancaman perubahan di kedepanin, banyak ancaman. Tetapi ancaman tidak membuat hati Daud berubah. Ancaman tidak membuat hati Daud bergoyang. Dia tetap confident. Dia dikasih hint berikutnya di ayat 4. Kenapa kok dia bisa tetap confident? Ayat 4 ini yang saya suka. Ayat 4 itu kata-katanya, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tadi sifat pertama, Tuhan adalah personal bagi Daud. Yang kedua, Daud itu orangnya fokus. Dia bisa berkata, one thing I want. Kalau Anda ditanya sekarang, apa sih yang paling Anda rindukan yang paling dalam? Daud bisa ini raja loh ini. Dia raja, dia sudah mengerti apa artinya luxury. Dia mengerti apa artinya power. Dia mengerti apa artinya dia punya kuasa atas orang manusia. Dia mengerti apa artinya pencapaian kemenangan lawan tentara yang lain. Dia nggak berkata aku minta kekayaan. Dia nggak berkata aku minta kekuasaan. Dia nggak berkata aku minta area. Dia nggak berkata minta hikmat pun enggak. Dia berkata ini yang aku minta. Fokusnya jelas. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan. Satu hal. Kalau ditanya yang paling dalam, dia sudah langsung prioritasnya itu jelas. Apakah kita punya prioritas yang jelas? Kadang di masa-masa sulit baru kita sadar bahwa fokus kita itu nggak jelas. Dulu waktu masih kita bisa berjumpa setiap saat, ada KKR, ada apa, bisa ketemu meeting, ada yang negor kalau datang. Fokusnya kelihatannya pelayanan, fokusnya kelihatannya Tuhan. Begitu ditekan, begitu ada kekecewaan, begitu nggak ada ibadah. Fokusnya jelas gak? Daud itu ternyata terbukti hatinya. Di tengah tekanan, di tengah ada orang yang meninggalkan dia, di tengah. Kalaupun itu zamannya Saul, Saul itu mertuanya dan dia dikhianati, dia dikecewakan. Dia tetap fokusnya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Fokusnya jelas, diam di rumah Tuhan. Apalagi Anda harus menangkap bagaimana dia bisa berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Anda harus mengerti bahwa di zaman Daud belum ada bait Allah. Berarti dia sedang membayangkan bait Allahnya. Dia belum pernah merasakan ibadah di bait Allah. Kita ini sudah punya kasih karunia, kita sudah pernah ngelewatin ibadah, kita sudah pernah ngelewatin KKR. Anda bayangkan ini ada orang yang bisa memfokuskan sesuatu yang belum pernah terjadi. Kalau nggak dari Tuhan ya nggak mungkin sih. Tapi ini hebatnya dia bisa membayangkan gimana perasaan diam di bait Allah, di rumah Allah. Padahal belum ada. Saya mengucap syukur kita ada di gereja yang dimana kita bisa membayangkan 1000 gereja 1 juta murid sebelum terjadi. Fokus yang membuat Daud kayak begitu itu ternyata di dalam gereja kita ada. Para pemimpin kita punya fokus yang jelas. Rumah Allah yang 1000 gereja 1 juta murid belum terjadi tapi sudah difokus dan itu yang diminta. Kalau ditanya apa yang engkau minta? Jelas 1000 gereja 1 juta murid. Bukan yang lain-lain. Ini di tengah-tengah masalah. Bukan dia berkata musuhku hancurkan Tuhan. Bukan. Dia bukan berkata balas aku Tuhan. Enggak, itu otomatis, itu side effect. Iya ada di yang lainnya. Tapi dia tahu yang jelas, yang diminta. Jadi kalau duduk diam, doa yang pertama yang diminta apa? Diam di rumah Tuhan.
Apa yang Anda paling doakan? Apa yang Anda paling minta kepada Tuhan? Daud jelas, satu hal, fokus. Bahkan saya sebutkan singkat, tidak perlu ditayangkan, tetapi di salah satu Mazmur-Mazmur yang lain, sepertinya terungkapkan. Di Mazmur 132, ayat 2 dikatakan, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Di dalam hatinya yang dibayang-bayangkan, yang membuat dia nggak bisa tidur, yang membuat setiap kali yang dipikirkan itu adalah membangun rumah Tuhan. Karena ini yang dia bayangkan, aku rindu merasakan hadirat Tuhan di rumah Allah. Ini jadi yang jadi fokus dalam kehidupannya. Seluruh kerajaan Daud itu fondasi dasarnya, motivasi yang terdalam adalah membangun rumah Tuhan. Ini yang membuat dia tidak bisa tidur. Di tengah jalan tentunya bisnisnya, dalam tanda kutip, kerajaannya diberikan kemenangan oleh Tuhan. Di tengah-tengahnya tentaranya menang. Proyeknya berhasil karena dia punya motivasi yang benar. Bukan hanya itu. Ayat 5 dikatakan lagi, ini selip-selipan ada menyatakan confidence-nya dan menyatakan problem yang sedang dia alami. Ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya dalam waktu bahaya. Bukan ini yang diminta, tetapi dia tahu itu akan didapat. Kalau Daud mendekat tinggal di dalam rumah Tuhan, dia tahu dia mendapatkan perlindungan. Bukan perlindungan yang diminta oleh Daud, tetapi dia tahu otomatis waktu dekat dengan Tuhan pasti dapat perlindungan. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8 tiba-tiba muncul lagi. Itu tiba-tiba kayak sepertinya tadi ayat 5 sampai 7 sepertinya selipan. Ini kondisi sebenarnya dia sedang ditekan, dia sedang butuh perlindungan, dia butuh bantuan, tetapi bukan itu yang paling penting. Karena ayat 8 tiba-tiba muncul lagi. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya kata-kata cari ini adalah seek. Daud itu orang yang proaktif. Dia mendengar kata-kata carilah wajahku, ada ajakan tentunya dari Bapa di surga. Tetapi simple bagi dia, maka wajah-Mu ku cari. Bagi Daud itu menyembah Tuhan itu nggak perlu dipaksa-paksa. Ibadah itu mestinya nggak perlu dipaksa-paksa. Itu otomatis karena itu kerinduan Bapa di surga. Daud itu sepertinya tahu dan dia otomatis mencari. Apalagi kata-kata kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia kata-katanya mencari. Kalau kita mencari ibadahnya susah. Karena apa? Memang ada yang terbatas sebenarnya. Tapi nama kata-kata seek itu lebih jelas karena menurut saya seek itu bukan search. Karena kalau search itu sesuatu yang kita lakukan sekali. Kalau nggak ketemu, berhenti. Mungkin di awal-awal pandemi kita, mencari ibadah, mencari pemimpin, coba dicari. Nggak ada ibadah. Nggak bisa ketemu. Ini saya kayaknya tertinggal. Berhenti mencari, diam. Itu kalau kata-katanya search. Tapi seek lain. Seek itu sepertinya continuous active. Sesuatu yang namanya seek itu sesuatu yang bukan satu proyek. Tapi seek itu menjadi satu global arah. Seek itu selalu mencari. Sama seperti handphone yang kalau Anda nyalakan pertama kali turun dari pesawat misalnya. Itu dia akan mencari
di mana ada tower atau signal supaya mendapatkan sambungan. Dia nggak akan berhenti sampai mendapatkan sambungan. Dia akan seek. Ya memang tulisannya apa? Searching ya. Kadang kalau di handphone Anda tulisannya apa? Searching ya. Tapi menurut saya itu adalah istilah seek. Dia mencari dengan tidak berhenti sampai mendapatkan. Seharusnya kita itu di masa-masa kayak begini, ini dites sebenarnya. Kita itu harusnya seek God. Bukan cuma search. Orang coba cari Tuhan, nggak ketemu, aduh di masa kayak gini, kering. Nggak merasa saya. Kalau ngelihat YouTube nggak enak, kan cuma screen kecil, cuma TV. Enakan kalau ketemu. Anda search atau seek? Kalau search, menemukan sesuatu yang Anda nggak biasa, Anda kan nggak enakan dulu. Daud itu nggak pernah dapat hadirat, nggak pernah dapat bait Allah. Dia seek, dia bila perlu dia buat bait Allahnya supaya dia bisa merasakan apa yang dia mau rasakan sedekat itu dengan Tuhan. Dia mencarinya itu seek. Bahkan di Matius 6 ayat 33, kata-katanya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya NLT, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Daud ternyata sudah melakukan apa yang di Matius dikatakan di Perjanjian Baru. Dia punya sikap hati yang benar karena dia selalu mencari Tuhan. Mencarinya bukan mencari yang sekali mencari dan berhenti, tapi seek seumur hidupnya. Ini sifat ketiganya. Bukan hanya itu. Ayat 9 dikatakan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ayat 9 sepertinya ada teriakan jangan membuang, jangan membuang. Ini makanya saya ini agak ragu-ragu. Apakah ini waktunya kondisi Mazmur 27 itu kapan ya? Dia merasa dia dibuang oleh Saul sih. Karena Saul itu sempat mengangkat Daud menjadi pemegang armornya Saul, ikut gitar lagi apa? Bukan menggitar ya itu ya, apa? Kecapi. Ya sama sajalah. Menggitar, kecapi. Di istananya Saul dia angkat jadi pemimpin 1000 setelah ngalahin Goliat, bahkan dia angkat jadi mertua meskipun dengan tidak sengaja rencananya membunuh, tapi berarti posisinya sudah sempat tinggi dan kemudian dibuang. 0. Ada kata-kata janganlah menyembunyikan wajahku, jangan menolak hamba-Mu. Dia merasa penolakan sudah, bahkan sejak awal Daud sebagai anak ke-8 ya, papanya agak lupa. Ditaruh di posisi yang paling kecil, orang lain dikasih posisi di kakak-kakaknya disuruh berdiri di depannya raja. Kalau Daud, nggak usah datanglah, kamu di luar aja. Kayaknya penolakan itu kayak kehidupan sehari-hari Daud. Sejak kecil sampai masa hidupnya. Padahal di tengah-tengahnya ada janji dia jadi raja. Sepertinya kontradiksi. Tuhan menjanjikan peninggian. Tuhan menjanjikan orang akan mendukung dia. Kalau raja kan didukung banyak orang. Tetapi dalam kehidupannya dia mengalami penolakan. Orang-orang meninggalkan dia. Orang-orang menjauhi dia. Ayat 9 berkata adalah, jangan menyembunyikan wajahmu, engkau pertolonganku, jangan membuang aku. Karena apa? Bahkan ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini kuncinya Daud. Ini orang yang sudah mengalami ditolak, orang dibuang, sampai harus jadi kayak orang gila di depannya Filistin. Sama Filistin aja ditolak sama Raja Filistin. Dia sudah kerja keras untuk Raja Filistin Akhis itu. Dan itu pun tetap dia ditolak. Dia itu ditolakin di mana-mana. Bahkan di titik terakhir di Siklak itu. Tentaranya yang 600 yang dia tolong itu. Sudah hampir melempari dia batu. Dia ditolak. 0. Tidak punya teman. Satu pun tidak ada. Satu pun yang bersama dengan dia. Kata-katanya bahkan di ekspresinya dia. Sekalipun dia nggak ngomong bahwa ini papa mamanya yang meninggalkan dia, tetapi ini sekalipun, berarti bukan papa mamanya, ini
Sekalipun dia bayangin, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. He is a secure man. Dia secure. Orangnya itu aman di hadapan Tuhan. Ini yang keempat ya. Secure. Dia itu secure. Gara-gara dia secure itu makanya dia confident. Banyak di antara kita itu nggak secure mungkin di masa-masa kayak begini. Kadang ya memang sulit ya kalau nggak biasa ketemu, biasa ada meeting, sekarang nggak ketemu. Nanti mulai kecurigaan muncul. Pemimpinku sudah tidak mensupport aku. Buat apa pelayanan? Pemimpinku mungkin ada WhatsApp yang tidak jawabannya mungkin cuma senyum. Dia sudah mulai nggak perhatian sama saya. Buat apa? Saya sebagai cikil, saya ini repot-repot ngubungin orang. Saya aja ngomong sama orang lain banyak. Coachku kok cuman ngomong gitu aja, senyum gitu aja. Zaman sekarang emoji itu bahaya. Kita merasa kita memberikan emoji itu kan dengan perasaan ya. Tapi itu kan cuma satu klik ya toh. Ada yang merasa tertolak. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi ini yang membuat dia tidak pernah hilang. Karena dia secure in God. Namun Tuhan menyambut aku. Kalaupun semua meninggalkan engkau, kalau Tuhan menyambut engkau. Itu enough untuk tetap melayani Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan tetap menyambut engkau. Tuhan tetap menerima engkau. Hai para pemimpin, ini biarlah pesan kepadamu. Apapun yang kau sedang alami sekarang. Mungkin customermu meninggalkan engkau. Mungkin ada yang temanmu yang kau anggap meninggalkan engkau. Mungkin kau menganggap pemimpinmu kurang perhatian padamu. Saat ini juga biarlah ada pesan dari Tuhan. Dan biarlah engkau seperti Daud. Engkau menangkap. Engkau tetap confident karena apa? Tuhan menyambut engkau. Katakan pada dirimu sendiri. Tuhan menyambut engkau. Tuhan menyambut aku. Tuhan menyambut aku. Tapi bukan hanya itu. Di ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ayat 11 itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar mengerti apa artinya visi. Dia nggak mau ngatur jalannya sendiri. Jika dibandingkan dengan Saul itu diberikan tugas untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa sekelilingnya. Tetapi seringkali didapatkan dia sedang duduk-duduk di bawah pohon tarbatin dan tidak melakukan apapun. Kalaupun diberikan arah dan tujuan hancurkan bangsa Amalek, dia masih nawar lagi. Ada satu Agag dan beberapa mbeknya yang dia simpan. Dengan alasan apapun, sepertinya dia itu mau ngatur dengan jalannya sendiri. Bayangkan tetapi di tengah-tengahnya, kalau ada orang yang sedang melanggar jalannya dia, ada imam di Nob yang membantu Daud memberikan makan dan memberikan sebentar aja perlindungan. Imam dan keluarganya dan seluruh desanya, seluruh Nob dibunuh. Kalau Tuhan yang nyuruh, bunuh Amalek gak dibunuh, disisain. Tetapi kalau dia padahal itu melanggar firman Tuhan, ngapain bunuh imam, apalagi keluarganya, dia habisin sampai nol. Itu menunjukkan bahwa Saul itu jauh lebih meninggikan jalannya dia daripada jalannya Tuhan. Beda dengan Daud. Daud berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Dia adalah seseorang yang mau menaruh visi dari Bapa, caranya Bapa, jalannya Tuhan lebih tinggi daripada jalannya dia sendiri. Dia tidak pernah berargumen dengan Tuhan kalau mengenai hal ini. Dia adalah seseorang yang selalu mengutamakan visi kerajaan Allah. Dia begitu menangkap visinya. Di salah satu ayat dikatakan dia membuat mazmur juga yang tidak tertulisnya di mazmur tapi di 1 Tawarik 16 ayat 15 dikatakan demikian. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak.
Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ini di tengah-tengah dia sudah jadi raja. Dia bisa memposisikan dirinya. Dia tidak membangun dinastinya sendiri. Dia tidak membangun rencananya sendiri. Dia nangkap dan mengerti bahwa semua yang terjadi atas kehidupan Daud dan kerajaannya itu sudah dijanjikan dari dahulu kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dia tahu bahwa apapun yang dia dapat itu cuma warisan. Apapun yang dia alami itu cuma milik pusaka Tuhan. Dia tahu, dia mengerti kondisinya. Dia seseorang yang sadar, dia tidak meninggi-ninggikan, dia membanggakan meskipun dia bisa loh ngomong gitu. Dia adalah raja yang meningkatkan paling tidak dibanding kerajaan Saul yang paling maksimum dibandingkan dengan kerajaan Daud waktu paling maksimum. Kalau saya ngelihat petanya kira-kira 6 kali lipat. Dia bisa berkata, I made this country. Dia bisa berkata, I made this kingdom. I am the one. Dia bisa berkata demikian. Tapi enggak, Daud itu bisa menaruh jalannya dia di bawahnya jalannya itu. Dia tahu kalau dia sedang jalan ini, apapun yang dia alami, setiap kemenangannya itu karena jalannya Tuhan. Karena janjinya Tuhan, karena rencana Tuhan. Dan dia cuma dapat warisan aja, milik pusaka yang dia terima. Dia cuma merasa bersyukur bahwa dia ada di tempat ini menikmati pusaka yang seharusnya dialami. Dia cuman, oh aku ada di tengah-tengah gini ya, luar biasa ya. Apapun yang terjadi dalam CG Anda, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, jika ada kemenangan, bisa nggak Anda berkata ini karena Tuhan? Bisa nggak Anda berikan kemuliaan kepada Tuhan? Bukan karena kehebatanmu, bukan karena engkau yang hebat, bukan karena engkau yang tahan, bukan karena engkau yang kuat, bukan karena engkau yang punya kreativitas, bukan karena engkau yang setia, tetapi karena engkau berada di dalam rencananya Tuhan. Engkau berada di dalam jalannya Tuhan. Anda cuma menikmati milik pusaka yang dari dahulu sudah dijanjikan. Kita itu ada di dalam janji ini sama kayak Daud. Daud bisa realize, aku ada di dalam jalannya Tuhan. Aku ada di dalam rencana, di dalam visinya Tuhan. Dari dahulu ini memang rencana Tuhan dan kita cuma menjalankannya. Kita ini cuma orang yang menjalankan, menerima warisan dan menjalankannya. Jadi setiap kemenangan kita bisa berikan glory kepada Tuhan. Daud bisa kayak begitu karena dia punya posisi yang mengerti. Dia nggak ngomong, oh gara-gara aku pandai. Padahal memang Daud itu punya trik-trik tertentu yang waktu ngalahin Yerusalem lewat jalur air dan lain. Dia punya cara-cara tersendiri. Memang dia itu kreatif sebenarnya. Daud itu yang bikin manajemennya Daud itu luar biasa. Siapa tentara, siapa kapan pemimpinnya ganti, bulan kapan, administratifnya siapa. Dia pemimpin yang luar biasa. Tapi itu bukan menjadi kekuatannya Daud. Dia selalu berkata ini cuman warisan kok. Dia makanya nggak pernah jatuh sombong. Teriming-iming dikit-dikit saat waktu sensus agak teriming-iming. Kenapa kok dia di sensus kok berdosa? Zamannya Musa sensus kok nggak berdosa? Soalnya Daud sensusnya dasarnya adalah mungkin rada keluar dari ini. Dia mulai, aku mau buktikan, aku 6 kali lipat loh. Tentara Daud itu paling enggak 10 kali lipat. Setiap kali tentaranya Saul kumpul itu 3.000 paling. Kalau Daud ini tentara yang paling kuatnya dia yang Kopassusnya itu 20.000. Paling enggak 8 kali lipat lebih luar biasa. Dia bisa membanggakan, dia mulai hitung-hitungan mungkin. Dari sanalah ini dia rada miring dari sikap hatinya ini. Makanya Daud dianggap berdosa saat mengadakan sensus. Tapi sebenarnya makanya balik, apa yang membuat dia adalah seseorang yang dianggap baik oleh Tuhan. Karena dia punya 5 sikap hati ini. Yang pertama sikap hatinya adalah, dia adalah orang yang bisa confident karena yang pertama dia menganggap Tuhan adalah personal bagi Daud. Tuhan adalah milikku, mine.
my light, my salvation, my stronghold. Terangku, keselamatanku, benteng hidupku. Bukan hanya itu, nomor 2, dia adalah seseorang yang fokus kehidupannya. Dia punya satu hal yang dijadikan prioritas. Dia mau mendekat kepada Tuhan. Dia orang yang bisa membayangkan bait Allah padahal belum ada bait Allah. Biarlah kita sama kayak Daud. 1000 gereja 1 juta murid belum terjadi, tapi biarlah kita bersama-sama minta kepada Tuhan. That's what I want, Lord. Itu yang aku minta juga. 1000 gereja 1 juta murid, aku mau diam di dalamnya. Bukan hanya itu, dia adalah seseorang yang aktif mencari Tuhan. Seek. Dia orang yang tidak berhenti. Ada nggak ada ibadah, tetap mencari. Kalaupun di masa YouTube, ya dicari. Mencari Tuhan bukan karena ada fasilitas. Daud sering menyembahnya di Gua Adulam, di En-Gedi, di Padang Belantara. Daud itu muncul mazmurnya di masa-masa kering. Dia adalah orang yang selalu mencari dengan aktif. Dia selalu seek. Dari sanalah dia bisa menjalankan firman, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya itu, dia adalah orang yang meskipun ditinggalkan oleh banyak orang, dia adalah orang yang ditinggalkan oleh mertuanya, pemimpinnya, rajanya, ditolak. Dia nggak kepahitan, dia nggak jatuh, karena dia secure di hadapan Tuhan. Dia bahkan di dalam masa hidupnya, anak pertamanya, Absalom, meninggalkan dia. Berontak kepada dia waktu itu. Dia benar-benar sedih karena anaknya kok bisa sih kudeta dia. Tetap itu hatinya nggak hilang. Dia nggak marahin Tuhan. Dia nggak meninggalkan visinya dan fokusnya. Karena dia secure. Satu saja yang menyambut dia itu cukup. Banyak di antara kita yang mungkin butuh penghargaan dari orang lain, barulah kita itu merasa nyaman. Baru kita merasa aman. Saya akui kadang saya pun merasa demikian. Kadang kalau melihat orang-orang ada yang jatuh meninggalkan, apalagi di masa-masa pandemi gini. Mungkinkah kalian pernah merasakannya? CG Anda mungkin turun waktu pandemi. Anda berkata, aduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Aku sudah berusaha tapi gak ada yang mau ikut. Zoom-nya gak ada yang mau ikut. Saya ajak doa, gak ada yang ikut doa. Gimana ini Tuhan? Tapi biarlah ini yang menjadi kekuatan bagimu juga. Kalau Tuhan sudah menyambut engkau itu cukup. Bagi Daud itu cukup. Dan yang terakhir, jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu yang ada di dalam benaknya Daud. Jalan Tuhan itu yang menjadi guidance bagi dia, itu yang menjadi prioritas. Dia tahu bahwa dia itu berada di dalam warisan milik pusaka Tuhan. Ini yang membuat hati Daud itu confident. Ini yang membuat hati Daud itu percaya. Kelima sikap hati ini membuat Daud itu bisa melakukan mulai yang dari 12 sampai 14. 12 dikatakan, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang bahkan saksi dusta, Daud bisa tetap confident. Daud bisa tetap menantikan Tuhan. Di tengah kejadian-kejadian yang cukup unik seumur hidup kita, pandemi. Saya nggak pernah mengalami pandemi. Ini membuat banyak orang itu menunjukkan warna aslinya. Ada orang-orang yang dahulu kelihatannya rajin,
Tiba-tiba saat pandemi, hilang aja. Hilang dari JG, hilang dari pelayanan. Gone. Just gone. Saya rindunya, kita nggak ada yang seperti itu. Saya rindunya, kita seperti Daud. Daud bisa menantikan Tuhan. Di masa ada yang berdusta, lalim, meninggalkan, membuang dia, menolak dia. Dia bahkan bisa mengatakan di ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat. Berarti Daud belum melihat. Dia belum melihat kebaikan Tuhan, tetapi dia berkata, aku percaya akan melihat. I'm confident, I will see. Ini orang yang begitu percaya kepada Tuhan, gak ngelihat kebaikan di masa kayak gini pun, dia tetap punya pengharapan. Saya rindu kalian lah yang menjadi pemimpin yang selalu punya pengharapan. Pengharapan itu muncul karena Anda confident kepada 5 yang di atasnya. Ini yang membuat kita punya pengharapan. Ini yang membuat kita bisa membagikan pengharapan kepada CG kalian. Saya percaya setiap anggota CG kalian juga butuh pengharapan. It starts from you. Daud pun membuat kerajaan Israel salah satunya ini di saat kepemimpinan Daud menjadi the golden age of Israel karena Daud adalah pemimpin yang penuh confidence di dalam Tuhannya. Dia bisa menyiapkan sepertinya fondasi sehingga di zamannya Salomo kerajaan Israel itu berkembang dengan luar biasa secara commerce, secara apa. Karena ada Daud yang menyiapkan fondasinya. Ini di masa-masa kacau kayak begini, ini saatnya kita menjadi bangkit, menjadi pemimpin yang seperti Daud yang membangun fondasi di masa kacau, di masa sulit. Daud membangun di masa sulit. Membuat nanti the next generation, your sponsors nanti meledak. Karena apa? Kalian para pemimpinnya sudah menyiapkan dengan hati yang benar. Menyiapkan pengharapan bahwa nanti ada masa yang lebih enak lagi. Ada masa yang lebih luar biasa lagi. Karena kita semua akan melihat kebaikan Tuhan. Katakan, akan melihat kebaikan Tuhan. Inilah yang harusnya terjadi. Kita di masa sulit ini, kita harus menjadi seperti Daud. Kita menjadi orang yang confident, tetap percaya kepada Tuhan. Supaya nanti di masa generasi berikutnya, baik itu your next sponsors, your next leaders, maupun itu anak-anakmu. Mereka bisa melihat 1000 gereja 1 juta murid. Terbukti di masanya Daud, gara-gara Daud sudah menyiapkan, dia yang punya visi, dia yang punya bayangan bahwa nantinya akan ada bait Allah. Dia yang bahkan proposal kepada Tuhan. Tuhan tak bangunin ya bait Allahnya, karena aku sudah pingin sekali. Enggak ada bait Allah, masa cuma tenda gini, kayaknya kurang baik. Kalau gereja gini-gini aja cukup enggak? Tuhan itu ngomong enggak apa-apa. Di kemah oke lah. Dengan segini aja oke enggak? Ya enggak apa-apa, Tuhan tuh enggak maksa. Tetapi apa enggak sama dengan Daud kah waktu kita berkata 1000 gereja 1 juta murid itu sama dengan kayak bayangkan kita ini sekarang di kemah, nantinya akan ada bait Allah. 1000 gereja 1 juta murid itu seperti bait Allahnya. Izinkan kita punya sikap hati yang sama dengan Daud sehingga membuat nanti our Salomos yang berikutnya, the next generation, the next leaders akan merasakan the golden age of Israel, the golden age of our church. Izinkan kita bangkit menjadi Daud hari ini. Daud itu munculnya kalau dia dilewatin masa-masa yang keras, masa-masa padang belantara, masa-masa tekanan. Kalian melewatinya, pilihan Anda atau tidak, pokoknya kalian melewatinya. Tinggal sekarang pilihan Anda punya sikap hati seperti Daud atau tidak. Jangan seperti Saul, tapi seperti Daud. Hari ini, saya rindu untuk kita semua memilih untuk sama seperti Daud. Kita muncul bangkit dan mempunyai sikap hati yang benar. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan satu lagu ini, saya mau bacakan satu ayat dari Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18 tadi dalam bahasa Inggris ya. Karena saya nangkapnya di situ di NLT. Maleakhi 3 ayat 16 dikatakan, "Then those
who feared the Lord spoke with each other. And the Lord listened to what they said. In His presence, a scroll of remembrance was written to record the names of those who feared Him and always thought about the honor of His name. Dalam bahasa Indonesianya, buku peringatan, kitab peringatan, kelihatannya kok kurang unik bagi saya, maafkan saya dalam bahasa Indonesianya kurang baik mungkin bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris bagi saya ini menonjol sekali, kata-katanya ada buku, kitab, ada scroll of remembrance. Di surga itu ternyata ada satu list yang bentuknya scroll tanpa batasan berarti, yang untuk mengingat. Apa yang diingat? Ayat 17. They will be my people, says the Lord of heaven armies, on the day when I act in judgment. Kesulitan pakai masker. Saya pinginnya tadi ada yang suggest, mestinya kita kan pakai masker sekaligus sisinya di dalam sini, tapi kan menjijikkan ya. Jadi sebentar, tunggu saya. They will be my people, says the Lord of heaven armies. On the day when I act in judgment, they will be my own special treasure. I will spare them as a father spares an obedient child. Then you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa ini the scroll of remembrance. Ini list antara orang yang melayani Tuhan dan yang tidak. Ada perbedaan ternyata. Ternyata diingat oleh Tuhan. Kami para pemimpin memang tidak bisa bersama dengan Anda 24 jam. Kami nggak tahu apa yang kalian lakukan. Kami nggak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Apa pilihanmu, apa kesulitanmu. Mungkin Anda punya kesulitan dalam keluarga. Ada yang sakit, ada bisnisnya hancur, nggak punya income sama sekali. Tetapi Anda tetap melayani Tuhan. Anda harus ingat, surga melihat. Tuhan mengingat. Tuhan mencatat. Tuhan tahu those who fear the Lord, those who serve God, and those who do not. Tuhan tahu, dan di the scroll of remembrance ada tempat di mana bagi kalian yang melayani Tuhan. Kalian harus tahu, kau disambut oleh Tuhan, kau diingat oleh Tuhan. Kau diingat, katakan kepada dirimu sendiri, kau diingat oleh Tuhan. Hai para pemimpin, letakkan tanganmu di dada. Biarlah dengan ini kita menyanyikan satu lagu untuk mengembalikan thank you Tuhan. Kalau Engkau yang menyambut, orang lain gak ada. Anggota CG ku hilang, customerku hilang, tetapi kalau Engkau menyambut aku, Engkau mengingat aku, that's enough for me. Biarlah aku mau sekarang kita datang bersama-sama menyembah Tuhan, menyatakan ini satu hal yang ku ingini. Kalau aku diminta, ini yang aku mau katakan. Kita nyanyikan bersama-sama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Hari ini saya rindu berdoa untuk Anda. Bagi para pemimpin, kalian sudah melalui banyak di tahun ini. Biar ini masa persiapan fondasi. Agar nanti gara-gara kita punya sikap hati yang benar, our next generation mengalami the golden age. Kita belum tentu melihat bait Allah itu terjadi. 1000 gereja, 1 juta murid belum tentu kita lihat. Mungkin cuman yang 2030-300 saja. Tetapi paling tidak kita punya sikap hati yang benar supaya kita nggak berhenti di tengah. Nggak gagal seperti Saul yang dicabut. Izinkan kami semua. Kami mau belajar dari Daud, Tuhan. Yang mau belajar, yang mau dikuatkan, yang mau punya confidence in God. Angkat tanganmu. Tuhan, Kau lihat ini kami, Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, kami ingin lebih dalam. Fokus kami jelas kok, Tuhan. Kami rindunya Engkau. Engkau berikan sesuatu yang bait Allah yang kami belum pernah lihat. 1000 gereja, 1 juta murid, kami belum bisa bayangkan. Tetapi izinkan itu yang menjadi kerinduan kami. Itu membuat kami confidence. Kami confident kepadamu. Saat ini Engkau lihat para pemimpin tempat ini. Kau kuatkan hati mereka. Mereka menjadi orang-orang yang fokusnya atau mereka membuat Tuhan adalah their personal savior, their personal God. Gak ada yang lain, gak nunut. Mereka personal, hubungannya intim dengan Tuhan. Mereka juga menjadi orang yang punya fokus yang jelas satu hal. Hanya untuk Tuhan. Dan mereka aktif dengan aktif. Selalu mencari Tuhan. Melalui masalah pun mereka tetap mencari Tuhan. Bukan hanya itu, mereka menjadi orang yang tahu bahwa mereka itu secure di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan itu menyambut mereka dan Tuhan bahkan mengingat mereka in the scroll of remembrance. Kalaupun gak ada orang menerima, gak ada orang yang mengingat, gak ada orang yang memuji, tapi Tuhan mengingat dan memuji engkau, menyambut engkau. Biarlah kami menjadi orang yang secure. Bukan hanya itu Tuhan, biarlah kami orang yang meninggikan jalan Tuhan. Kami menjadi orang yang benar-benar menangkap bahwa kami ini cuma ada di dalam warisan Tuhan. Apapun yang baik, apapun pencapaiannya, hanya karena mendapatkan warisan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, hati kami mau sama seperti Daud. Kami mau siapkan, bukan hanya untuk kami, tapi untuk our next generation. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam